Adil sejak dalam pikiran. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." 2 Samuel 12 ayat 5 hingga 7a. Pernahkah Anda mendengar narasi adil sejak dalam pikiran? Kalimat ini ditulis oleh Pramudia Anantatur dalam novelnya yang berjudul Bumi Anak Manusia. Ia menuliskan pemikiran jernih seorang serdadu Belanda yang membelot karena merasa tidak adil. Saat ini, narasi adil sejak dalam pikiran sering diucapkan para narasumber dalam acara diskusi di televisi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan adil sejak dalam pikiran? Pada dasarnya, manusia bersifat subjektif dan tidak objektif. Artinya, ia menilai segala sesuatu dengan cara pandang yang tidak adil jika itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Narasi adil sejak di dalam pikiran menganjurkan kepada kita selalu menilai segala sesuatu dengan adil dan tidak subjektif, bahkan sejak ada dalam pikiran kita, sejak ada dalam hati nurani kita. Seperti yang juga ditulis oleh Rasul Paulus, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah kita bersifat adil dan objektif? Bukankah pada dasarnya kita punya kecenderungan alami untuk berpikir dan bertindak menguntungkan diri sendiri? Ada pepatah yang terkenal yang dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, "Right or wrong is my country." Salah atau benar adalah negaraku. Perkataan ini menggambarkan subjektivitas manusia yang bersifat alami dan dianggap sebagai hal yang wajar. Lalu, apakah kemudian adil sejak dalam pikiran hanya sekadar retorika indah, namun pada dasarnya tidak akan pernah bisa terlaksana? Ayat bacaan di atas menceritakan kisah Raja Daud yang pernah mengambil secara licik istri sahabatnya, Uria, yang bernama Batsheba, tanpa rasa bersalah. Untuk mengingatkan dosa besarnya ini, Nabi Natan menanyakan pendapat Daud tentang seorang yang mengambil anak domba temannya yang hanya punya satu-satunya untuk dimasak bagi tamunya, padahal ia sendiri punya banyak ternak. Pendapat objektif Daud bagi orang yang berlaku tidak adil ini adalah orang itu harus dihukum mati. Dan dengan cerita ini, Nabi Natan secara terus terang membuka selubung hati licik Daud dan menunjuk hidungnya, "Engkaulah orangnya itu." Melalui kisah Raja Daud, kita mendapat gambaran yang jelas bahwa siapapun kita, terutama kita yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan, cenderung terbutakan hati, atau cenderung berhati tak murni, atau cenderung tidak adil sejak dalam pikiran. Jika berkaitan dengan kepentingan kita sendiri, kecenderungan melakukan tindakan yang tidak adil ini sering diibaratkan sebagai pisau yang hanya tajam di satu sisi, yaitu sisi yang mengarah kepada orang lain, bukan sisi yang mengarah pada kita. Bagaimanakah pendapat Anda? Sesuatu yang wajar menurut pendapat umum belum tentu benar. Bertindaklah berdasarkan hati nurani, sehingga Anda berlaku adil bahkan sejak ada dalam pikiran.